Ex tangan kanan Ahok dan pentolan PSI nyatakan dukung Anies Baswedan. Peringatkan Rocky Gerung, gak main-main, jebakan Batman. Menarik ya, very interesting ya. Kemudian coba kita lihat. Suni Tanuwijaya memutuskan hengkang dari Partai Solidaritas Indonesia PSI. Kabar itu mengejutkan publik lantaran alasan ia keluar dari PSI karena ingin membantu Anies Baswedan. Lantas apa alasan Suni ingin membantu Anies? Saya garuk-garuk kepala, ini apa ini yang terjadi ini kalau udah begini. Kemana Haji Giring? Biasanya netizen begitu, langsung akan penanya, kemana nih Haji Giring gitu. Sering kali kita mesti pakai istilah jebakan Batman tuh. Kan tetap saudara siapa dari Suni itu dekat dengan Ahok dan dia jadi jembatan antara Ahok dan pemodal. Jadi nama itu juga tricky tuh. Apakah betul pemodal itu pindahkan investasinya ke Anies? Nah kalau itu terjadi, tentu banyak orang yang menganggap bahwa Anies kok main-main lagi dengan oligarki kan. Jadi itu prinsipnya tuh. Dengan kata lain, Anies itu di dalam radar surveyor itu udah tinggi sekali. Karena itu mesti dilemahkan. Jadi membantu itu kadang-kala justru melemahkan. Itu yang mesti kita baca itu. Itu yang dari awal kita deteksi itu. Bahwa permainan survei itu dan permainan headline bisa menyebabkan seseorang itu dibuai lalu ditenggelamkan. Kan begitu. Tapi saya kira Anies paham itu tuh. Dan pasti Anies melambung. Karena itu mulai digergaji. Itu saya kira kesimpulannya begitu. Buat sementara ya. Dugaan kan terlalu berat, orang menganggap bagaimana mungkin PSI kemudian tiba-tiba berbalik ke Anies. Itu semacam dalam Yunani itu namanya kuda Troya dimasukkan ke Sparta oleh Athena. Jadi PSI kehilangan 2 orang teman-teman. Tinggal yang vokal adalah Giring Ganesa dan Kris Natali kalau kita melihat di jajaran PSI. Pak Anies ini dilabeli oleh PSI atau oleh Kris Natali adalah intoleran. Dilabeli bermain politik identitas di 2017. Kemudian dilabeli bermasalah dengan korupsi sehingga PSI tidak akan mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Tetapi kemarin dari pihak pendukung Pak Anies mengatakan Pak Anies tidak butuh PSI untuk didukung. Justru kalau PSI itu mendukung Pak Anies, mereka akan keluar, tidak akan mendukung Pak Anies Baswedan. Itu artinya teman-teman, pendukung Pak Anies tidak mau duduk bersama dengan pihak PSI. Nah, bagaimana mereka itu tidak mau duduk bersama bahkan menolak PSI, kok PSI mengatakan tidak akan mendukung Pak Anies Baswedan? Jadi ini seperti minyak dan air teman-teman, sulit untuk dipertemukan. Ex tangan kanan Ahok dan pentolan PSI nyatakan dukung Anies Baswedan. Peringatkan Rocky Gerung, gak main-main, jebakan Batman. Berita mengejutkan dari Partai Solidaritas Indonesia melalui Kris Natali. PSI mengumumkan bahwa salah satu pendiri partai tersebut, Suni Tanuwijaya, mengundurkan diri dan menyatakan mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jelas ini menghebohkan mengingat rekam jejak PSI melalui kader-kadernya. Tegas menentang Anies Baswedan, belum lagi fakta bahwa Suni adalah mantan tangan kanan Basuki. Jaja Purnama alias Ahok makin membuat publik bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi mengenai membelotnya pendukung Ahok dan PSI ke Anies Baswedan ini. Pengamat politik Rocky Gerung angkat suara lewat video di kanal YouTube miliknya Rocky Gerung Official yang juga bersama oleh Hersubeno Arif dari Forum News Network FNN. Rocky justru menyampaikan peringatan penting sampai menyebut jebakan Batman. Seringkali kita mesti pakai istilah jebakan Batman. Kan tetap Suni itu dekat dengan Ahok dan dia jadi jembatan dengan pemodal. Jadi nama itu tricky. Apakah betul pemodal itu pindahkan investasinya ke Anies? Kalau itu terjadi, banyak yang menganggap Anies main-main lagi dengan oligarki, ujar Rocky melalui kanal YouTube miliknya dikutip pada Rabu. Menurut Rocky, pembelotan Suni ini menunjukkan kuatnya indikasi yang sangat penting.
Indikasi tersebut adalah bahwa Anies Baswedan dalam radar survei sebenarnya sudah tinggi. Meskipun pada hasil yang berbeda, lembaga survei rilis posisi tidak memiliki perubahan yang signifikan. Dengan kata lain, Anies dalam radar surveyor sebetulnya sudah tinggi sekali, karena itu mesti dilemahkan. Jadi membantu itu kadangkala justru melemahkan, lanjut Rocky. Menurut Rocky, upaya-upaya tak terduga untuk menjadikan Anies dan para simpatisannya terbuai sangat mungkin sekali sedang dilakukan, termasuk membangkitkan isu Anies juga diasuh oleh oligarki. Hal ini menurut Rocky sama sekali tidak menguntungkan Anies, karena target atau lumbung suara Anies yang umumnya Muslim, sosiet bisa mengambil sikap atau menahan dukungan. Itu yang dari awal kita deteksi bahwa permainan survei dan headline bisa menyebabkan seseorang terbuai dan ditenggelamkan. Begitulah tambah Rocky. Meski demikian, Rocky merasa Anies sadar dan tahu akan masalah ini. Saya kira Anies paham itu, begitulah tegasnya. Menarik ya, very interesting ya. Kemudian coba kita lihat, Suni Tanuwijaya memutuskan hengkang dari Partai Solidaritas Indonesia PSI. Kabar itu mengejutkan publik lantaran alasan ia keluar dari PSI karena ingin membantu Anies Baswedan. Lantas apa alasan Suni ingin membantu Anies? Saya garuk-garuk kepala, ini apa ini yang terjadi ini kalau udah begini. Kemana Haji Giring? Biasanya netizen begitu, langsung akan penanya, kemana nih Haji Giring gitu. Sering kali kita mesti pakai istilah jebakan Batman gitu. Kan tetap saudara siapa tadi, Suni itu dekat dengan Ahok dan dia jadi jembatan antara Ahok dan pemodal. Jadi nama itu juga tricky tuh. Apakah betul pemodal itu pindahkan investasinya ke Anies? Nah kalau itu terjadi, tentu banyak orang yang menganggap bahwa Anies kok main-main lagi dengan oligarki kan. Jadi itu prinsipnya tuh. Dengan kata lain, Anies itu di dalam radar surveyor sudah tinggi sekali. Karena itu mesti dilemahkan. Jadi membantu itu kadang-kala justru melemahkan. Itu yang mesti kita baca itu. Itu yang dari awal kita deteksi itu. Bahwa permainan survei itu dan permainan headline bisa menyebabkan seseorang itu dibuai lalu ditenggelamkan. Kan begitu. Tapi saya kira Anies paham itu tuh, dan pasti Anies melambung. Karena itu mulai digergaji. Itu saya kira kesimpulannya begitu. Buat sementara ya. Dugaan kan terlalu berat, orang menganggap bagaimana mungkin PSI kemudian tiba-tiba berbalik ke Anies. Itu semacam dalam Yunani itu namanya kuda Troya dimasukkan ke Sparta oleh Athena. Jadi PSI kehilangan 2 orang teman-teman. Tinggal yang vokal adalah Giring Ganesa dan Kris Natali kalau kita melihat di jajaran PSI. Pak Anies ini dilabeli oleh PSI atau oleh Kris Natali adalah intoleran. Dilabeli bermain politik identitas di 2017. Kemudian dilabeli bermasalah dengan korupsi, sehingga PSI tidak akan mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Tetapi kemarin dari pihak pendukung Pak Anies mengatakan Pak Anies tidak butuh PSI untuk didukung. Justru kalau PSI itu mendukung Pak Anies, mereka akan keluar, tidak akan mendukung Pak Anies Baswedan. Itu artinya teman-teman, pendukung Pak Anies tidak mau duduk bersama dengan pihak PSI. Nah, bagaimana mereka itu tidak mau duduk bersama bahkan menolak PSI, kok PSI mengatakan tidak akan mendukung Pak Anies Baswedan? Jadi ini seperti minyak dan air teman-teman, sulit untuk dipertemukan.